Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang meskipun corona ya, corona itu sudah melandai, ternyata di beberapa wilayah atau negara yang lain itu masih melonjak gitu. Ini ada khususnya di wilayah di negara Saudi ya, Arab Saudi itu ternyata melonjak lagi ya. Ada apa ya? Ya, kalau kita melihat berita sebelumnya ya tentang bagaimana perayaan Tahun Baru dan Natal yang sudah dibuka atau dibebaskan ya. Kemudian event-event festival itu yang sudah dibuka itu juga bisa menjadi fakta yang bisa disangkut pautkan dengan melonjaknya angka corona yang ada di Saudi. Ini ada berita yang dilansir oleh Detik Health ya, langsung saja saya bacakan. Corona di Arab Saudi melonjak lagi, gimana nasib haji umroh ya? Arab Saudi kembali mencatat kasus harian COVID-19 yang melonjak untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021. Kasus COVID-19 naik di atas 1.000 kasus per hari. Arab Saudi dengan populasi 30 juta mencatat 1.024 infeksi COVID-19 dengan satu kematian pada Minggu 2 Januari 2022 ya. Padahal kasus harian sebelumnya turun di bawah 100 sejak September lalu. Adanya kenaikan kasus ini telah membuat negara tersebut menerapkan lagi jarak sosial di dua masjid besar yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Aturan masker juga kembali diberlakukan. Arab Saudi sendiri sudah mendeteksi adanya Omikron, namun belum diketahui apakah ini akan berpengaruh ke umroh dan penyelenggaraan haji. Dikutip dari laman Worldometer, Arab Saudi mencatat 6.814 kasus aktif saat ini dengan 69 kasus serius. Ya. Total kasus saat ini berjumlah 558.106 dengan total kematian 8.879. Kenaikan kasus juga terjadi di Uni Emirat Arab (UAE). Kemarin negara itu mencatat 2.600 kasus dengan 3 kematian. Infeksi harian UEA naik di atas 2.000 pada 29 Desember, padahal sebelumnya kasus turun di bawah 100 pada Oktober. UEA mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka akan melarang warga negara yang tidak divaksinasi bepergian ke luar negeri mulai 10 Januari mendatang. Warga negara yang divaksinasi sepenuhnya juga akan memerlukan suntikan booster agar memenuhi syarat untuk bepergian. Sejauh ini, Arab Saudi mencatat 767.093 total kasus sejak pandemi terjadi. Saat ini tercatat ada 2.168 kematian. Ya, itu ya. Jadi memang melonjak lagi ya. Bisa dianggap ini mungkin gelombang ketiga ya untuk kasus Saudi Arabia. Kalau kita melihat Saudi Arabia itu sudah termasuk tinggi lagi ini ya. Sejak Agustus 2021 itu naik di atas 1.000 kasus per hari ya. Jadi di atas 1.000 ya. Jadi sobat sekalian, sobat Dielko sekalian, memang COVID ini ya, meskipun sudah melandai ya, yang parah itu ketika kita menurunkan kewaspadaan ya, kewaspadaan. Kita ketahui bahwasanya seseorang yang sudah divaksin itu kemungkinan untuk terkena virus itu kecil ya, memang itu. Tetapi ada juga yang kena sudah kasus ya, yang sudah divaksin 2 kali ya, itu juga bisa kena ya. Jadi tergantung kasus per kasus ya. Tapi sebagian besar ketika sudah divaksin memang sebagian besar sudah divaksin memang agak kebal ya daripada mereka yang belum divaksin. Dan kita ya dunia sudah muncul varian baru Omikron ya. Omikron ini sesuai yang sudah disampaikan oleh para pengamat ini tidak berbeda jauh dari varian sebelumnya yaitu varian Delta. Yang berbeda hanya
cuma mutasi kecil dalam spike proteinnya gitu ya. Dan kalau kita melihat tingkat keseriusan ataupun penularannya memang tinggi sampai 500 kali lipat ya. Tetapi secara alamiah ya virus itu kalau penularannya lebih cepat, otomatis tidak begitu ganas ya. Makanya untuk Omicron sendiri memang tidak begitu ganas, dan kita ketahui bahwasanya sudah ditemukan obat ya, sudah ditemukan obat untuk kasus COVID ini ya. Jadi obatnya yaitu Paxlovid dan Molnupiravir ya. Jadi kalau sudah diketemukan obat, otomatis dalam hal kasus virus COVID ini sebenarnya bisa disamakan seperti kasus flu biasa gitu, atau kasus flu gitu ya. Karena seperti kasus influenza itu yang sudah ada obatnya, kita tinggal mengatasi dengan minum obat ya. Sama seperti kasus virus corona ini, kalau sudah diketemukan obat Paxlovid dan atau apa namanya Molnupiravir ini, sebenarnya gampang saja ya, pemerintah dalam hal ini ya, yang mempunyai lonjakan kasusnya, gampang saja tinggal melakukan ekspansi untuk memproduksi massal obat ini ya. Dalam hal ini yang paling mempunyai efektivitas tinggi itu ternyata Molnupiravir ya. Paxlovid 90%, sedangkan Molnupiravir cuma 30% efektivitasnya ya. Ya kalau kita melihat kiprah ataupun apa namanya kasus di Saudi ya, bisa saja ini mereka dalam hal ini tingkat kewaspadaannya menurun gitu ya. Menurun dalam artian bahwasanya mengingat tren dari COVID-19 ini sudah landai ya, mereka sudah sedikit membebaskan ya. Nah, ini memang harus diwaspadai sobat sekalian ya. Meskipun sudah landai dan bagaimana COVID ini sudah reda, meskipun juga ada varian baru Omicron yang memang tingkat penularannya tinggi dan ternyata memang tidak begitu ganas seperti varian sebelumnya, tetapi tetap kita harus meningkatkan kewaspadaan ya. Dalam COVID ini coba jelas ya, kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan juga sering cuci tangan ya. Bagi yang negara yang sudah menerapkan program vaksin ya harus benar-benar digenjot lagi gitu. Tapi dalam hal perkembangan terbaru ketika sudah ada obat, itu memang yang harus dilakukan memang harus ini langsung saja memproduksi obat massal untuk menanggulangi COVID-19 ini ya. Jadi sehingga COVID ini bisa reda dan aktivitas di Saudi itu bisa berjalan. Dan yang paling penting kan Saudi dengan adanya yang paling cari informasinya adalah bagaimana nasib jamaah umroh dan haji gitu ya. Dalam ini memang kita menyayangkan ya beberapa waktu yang lalu ketika Saudi membebaskan dalam hal menurunkan tingkat kewaspadaan, padahal meskipun sudah melandai kita tetap harus waspada karena Saudi dan negara-negara lain itu masih membuka pintu kedatangan wisatawan luar negeri ya, juga memberikan akses yang agak bebas untuk warga Saudi untuk bepergian. Nah, ini juga kita tidak tahu ketika pulang itu benar-benar direhab dulu 2 minggu ya, ataupun itu tidak gitu. Ini yang jadi persoalan ya. Tetapi dalam hal ini untuk tindak cepatnya memang Saudi harus menerapkan cepat ya, bisa untuk langsung memproduksi obat untuk dikonsumsi, dan juga agar permasalahan warga Saudi dan juga nasib
jamaah umroh dan haji itu bisa terselesaikan. Dalam ini saya menganjurkan di channel Dialgo ini untuk terus menjaga stamina tubuh ya, menjaga kesehatan agar terus tubuh kita dari penyakit ataupun virus ya. Dalam ini yang bisa saya rekomendasikan untuk menjaga kesehatan adalah mengkonsumsi propolis. Dalam yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi propolis ini yang mempunyai banyak manfaat luar biasa dan memberikan menyembuhkan berbagai macam penyakit termasuk dalam hal ini virus gitu ya. Karena memang peneliti yang membedakan propolis ini dengan propolis biasa adalah ini adalah ada teknologi nano. Nah, nano inilah yang meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Dan juga ada ruqyah ya. Ada ruqyah itu kita ketahui bahwasanya dalam dunia pengobatan merupakan sebuah terapi yang sangat dianjurkan dikarenakan ketika sangat dianjurkan gitu ya. Dan juga ketika ada ruqyah itu juga bisa menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Non medis itu antara lain seperti gangguan jin gitu ya dan lain sebagainya. Kalau untuk manfaat sendiri banyak ya. Manfaatnya banyak antara lain untuk menyembuhkan penyakit medis seperti kolesterol, diabetes, stroke ya, tumor, paru-paru, demam, diabetes dan lain-lain. Dan kalau kita melihat testimoni yang sudah memakai, banyak sekali para konsumen yang sudah memakai itu hampir bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Dan yang paling penting adalah ini adalah dari Turki ya. Kita ketahui Turki itu adalah negara penghasil madu terbanyak kedua ya. Otomatis produksi propolisnya juga melimpah ya. Jadi saya rekomendasikan ini untuk menjaga kesehatan dan untuk mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Pada saat sekarang pandemi meskipun landai, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga bisa menyembuhkan penyakit yang hampir semua ya bisa disebut sebagai obat dari sapu jagat ya. Bisa Anda konsumsi dengan rutin ya. Link pembelian ada di deskripsi. Oke. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romdoni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.